asli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak hanya itu saja, man wulida salasun banatin, barang siapa yang melahirkan 3 anak perempuan, fa yata'allamul hasanatun, kemudian dididik dengan benar. Didik dengan benar macam mana Pak Ustaz? Dimasukkan ke dalam PPI, masukkan ke dalam pesantren, diajarkan kepada guru ngaji, maka orang tuanya bersama salasun banatin dapat jannah, dimasukkan ke dalam surga. Jangan dikira masuk TPQ itu cuma sekedar mengajar ngaji, tapi itulah calon-calon penarik kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk guru-guru TPQ, Al-Imam Ibn Hanbal atau namanya yang dikenal dengan Imam Hanbali pernah diprotes oleh santri. Imam Hanbali yang hafal ribuan hadis, punya mazhab, pernah diprotes sama wali santri. Kenapa? Santrinya enggak makan, kurus. Datang orang tua itu kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Imam Ahmad bin Hanbal, kenapa anakku dititipkan kepadamu jadi kurus kering begini? Lalu kata Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang menuntut ilmu itu syaratnya adalah bersusah payah, tidak ada yang mudah. Imam Ahmad bin Hanbal, apalagi Imam Ayyub. Kalau datang orang protes apa wajar Pak? Imam Ahmad bin Hanbal saja ulama besar diprotes. Kemudian untuk seluruhnya, nanti kita menyambut bulan mulia. Nama bulan ini banyak Pak. Ada namanya Syahrul Ramadan, kemudian Syahrul Mubarakah, Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Banyak nama bulan Ramadan ini. Cuma kita orang Melayu, ini dosa dikit. Mau Melayu ini biasa sombong tinggi, hari ini pendek. Tak tahu, sebab mungkin apa, insentif kurang Pak. Lagi banyak tahu Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan 2024 guru-guru ngaji insentifnya naik. Amin. Pula beras pun naik. Dan juga. Ya. Untuk jami'an, belum jami'an. Ketika hendak menuju bulan puasa, kita pergi ke kuburan kedua orang tua kita. Kata orang-orang yang memfatwakan kekuburan itu haram atau bid'ah, padahal Imam Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya Al-Ahkam li Ta'amil Maut, siapa datang ke kuburan faja'a makbaratan, orang yang datang ke kuburan fayaqra'u, yang mengucapkan, membacakan alhaakumut takasur wa mu'awizatain, masuk dalam kuburan dia membaca alhaakumut takasur dan 3 kul, maka dia akan diberikan seluruh pahala yang ada di dalam kuburan itu. Nah, kemudian ditambah oleh Imam Nawawi, kalau kita pergi ke kuburan membacakan ayat-ayat Al-Quran, hadza afdalul amal, itu sebaik-baik amal. Itu sebaik-baik amal. Kenapa? Dulu ada dalilnya, katanya ziarah tidak boleh Pak Ustaz. Betul, ada dalilnya. Kullu nahaitukum fi ziyaratil kubur fala yazuruha, kata Nabi. Setiap bentuk ziarah kubur tidak boleh. Itu ada di dalam kitab I'anatul Talibin. Tapi kemudian hadis itu dinasakh, dihapus menjadi apa kata Rasulullah, kalau kalian tidak ke kuburan fazuruha, berziarah kalian. Ingat, jangan dicabut semua rumput yang ada di dalam kuburan. Yang kering boleh dicabut, kalau yang hijau jangan dicabut itu. Kenapa? Karena rumput di dalam kuburan fazikru ala hadzal janazah, dia akan berzikir kepada jenazah yang ada di dalamnya. Hadisnya dari mana? Rasulullah ketika masuk ke dalam kuburan, terdengar di dalam kuburan bersedih menangis, lalu Rasulullah ambil pelepah kurma, dibelah menjadi 2, lalu ditancapkan ke dalam kuburan itu. Ditanya salah sahabat, "Mazaka ya Rasulullah? Kenapa kau lakukan itu ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Ini pelepah kurma akan berzikir memohon ampun kepada Allah atas jenazah yang ada di dalam kuburan." Itu pelepah kurma, apalagi kita tanam bunga-bunga yang tak boleh. Karena apa? Ustaz malah pokok pelam. Aku mau kuburan itu gak berbuah pelam itu kita tak berani nak ambil. Buang pelam hantu buat itu.
Lalu datang kita membawa air, disiram. Kata orang itu untuk menyejukkan mayat, tidak lakukan. Tapi untuk biar debunya tak masuk ke wajah kita ketika kita membaca Yasin di situ. Biar tangannya padat, disiram dulu baru duduk. Pak Ustaz, kami bawa bunga 7 rupa, boleh nggak Pak Ustaz? Boleh. Kenapa? Bunga bukan untuk sesembahan mayit, tapi untuk biar serangga tak masuk, nyamuk tak dekat. Kita nak baca Yasin, bawa bunga-bunga harum, nyamuk tak dekat. Itu dalilnya Bapak Ibu. Lalu apa lagi Pak Ustaz? Cuci rumah, bersihkan kampung, cuci lantai, ada gedung lain. Semuanya bagus, fathaharat zahiratan. Kita sucikan yang zahir-zahir. Lalu puasa, baru kita fathaharat batinan, yang batin baru kita sucikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini bisa bersama dari bersama kita masa akan lama-lama dan asal. Jadi kita sedang berjalan di dunia. Pesan saya, pesan kami semua para satis, para seluruh murid. Bulan puasa, mari kita sama-sama meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Apa yang terjadi di masjid, imam lama, imam singkat, 11, 23, tak masalah. Yang penting puasa terawih. Imam lambat puasa, takbir 5 menit, tak apa-apa. Sabar, jangan pindah masjid. Boleh-boleh yang 12 tak harus. Kita apapun yang terjadi di masjid, tetap pergi ke masjid, tetap terawih. Kita selesaikan ibadah 30 hari ini dengan sangat-sangat baik. Kita perjuangkan. Nanti ketika kita meninggal setelahnya, matinya kita mati syahid. Ibu-ibu, khusus ibu-ibu, kata Imam Al-Ghazali, syukur untuk aulia semua. Ketika dalam bulan puasa, kunci mulut kalian. Mensomikan aja. Kalau orang yang mengunci mulutnya perempuan-perempuan di bulan puasa, mereka termasuk orang-orang yang mulia. Nah, riba tinggalkan. Bapak-bapak main chip, skender, tinggalkan sholat. Ibu-ibu, sahur iya, puasa iya, tarawih iya, siang karaoke. Cinta satu malam, tak usah, dapat pahala. Puasanya sah, kamin shaim, laisa lahu siyamihi ila al-ju'i wal atas. Berapa banyak nanti orang puasa, setelah puasa tidak dapat apa-apa. Bercakap kawannya, riba tak boleh, namimah adu domba tak boleh, ketua masjid adu domba dengan pengurus tak boleh, ketua PPG adu domba dengan ketua TPG tak boleh. Nah, mari sama-sama ketika hendak menuju bulan puasa, kata para ulama, ketika semua ulama hendak menuju bulan puasa, tidak ada satupun di dalam hatinya yang menyimpan dendam kepada saudaranya. Oh, Pak, yang ada di sini, mari sama-sama kita maafkanlah orang-orang di sini yang ada ini dengan hati yang lapang. Imam Abu Lais punya kitab Tamyidzul Ghafirin. Man nadhara min wajhil 'alim nazratan, barang siapa yang memandang wajah guru-guru kita ini nazratan, kemudian fafariha, dia berbahagia melihat wajah guru-gurunya, maka dia akan diberikan sahalallahu lahu jannatain, 2 surga. Lalu ibu-ibu, terakhir di dalam kitab Imam Nawawi, nama kitabnya Riyadul Badi'ah, Hasyiah Riyadul Badi'ah, perempuan yang mencium suaminya, tapi bukan bulan puasa, malamnya, dengan rasa bahagia, fafariha, dengan bahagia, dia setara mendapatkan pahala 10 kali puasa. Maka banyak-banyak mencium suami itu, pulang cium suaminya, cium, ya. Tapi jangan setelah cium minta pulang, bang, duit, ya, itu juga. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masyarakat Melayu selain jarum kubur ada namanya kenduri jama'i, kenduri kampung. Dalilnya mana Pak Ustaz? Ada banyak. Saya sebutkan. Dalilnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Imam Suyuti
Kata Imam Suyuti, fayajtami'un nas fayaqra'u ma tayassara minal Qur'an. Mereka berkumpul membaca Al-Qur'an, fayamudduhum simatun ya'kuluna wa yansarifun. Lalu mereka hidangkan makanan-makanan yang ada di dalamnya. Maka itu adalah afdalul qurubat, secepat-cepatnya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Afdalul ibadah, secepat-cepatnya sebaik-baiknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh ada hidangannya Pak Ustaz? Boleh. Yang tak boleh tak ada hidangan. Bejakan semua jamaah di belakang. Diundang dari jam 1 duduk sampai jam 3, tidak ada bawaan lewat. Habis ketua panitia Pak Ustaz Ipin. Tapi ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian tadi Pak Ustaz terakhir memang. Ini anak-anak yatim. Satu pandangan yang membuat air mata tak sengaja tumpah adalah memandang anak yatim. Kenapa? Rasulullah itu yatim. Melihat yatim berarti melihat Rasulullah. Anak ada yatim kata Rasulullah, aku bapaknya orang-orang yatim. Anak kafal yatim kahataini fil jannah. Nanti saya dengan orang-orang yang memuliakan anak yatim seperti ini di dalam surga. Ada yang bilang jari tengah sama jari manis, ada yang bilang telunjuk dengan jari manis. Yang penting dekat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma secara fikih kadang banyak salah. Bapaknya masih hidup, cuma dia miskin, Pak Ustaz. Bapaknya masih hidup, ibunya dengan bapaknya bercerai, anaknya ada di kampung kami. Bapaknya tidak kasih nafkah, tentang dikasih santunan yatim salah, tak boleh. Kenapa? Anak yatim adalah belum balik, kemudian bapaknya meninggal mutlak, tidak boleh bilang, tidak boleh dia karena cerai. Kalau dia meninggal baru disebut dengan anak yatim. Kalau tidak meninggal bukan anak yatim, dikasih zakat, sedekah, infak, masih banyak lagi. Tapi kalau santunan untuk anak yatim, nah yang janda-janda yang punya suami masih hidup, kejar suaminya untuk memberi nafkah anak-anaknya. Kenapa? Ibu menikah lagi pun yang memberikan nafkah yang wajib bukan suami baru ibu, tapi mantan suami ibu yang berwajib menafkahkan anak-anak ibu. Suami baru Pak Ustaz, dia akan menjadi wajib kalau dia nazarkan. Saya nazar ketika menikah denganmu, aku akan menanggung nafkah anak-anak sambungku. Wajib jadinya. Tapi kalau tidak dinazarkan, tidak wajib. Siapa yang wajib menafkahkan Pak Ustaz? Kalau ayahnya tidak ada meninggal dunia, kakeknya. Kakeknya tidak ada, adik ayahnya. Abang ayahnya, jalur dari bapaknya, dari nasabnya. Itu Bapak Ibu. Kemudian kita sama-sama mari nanti sebelum puasa malamnya kita mandi taubat, minta maaf kepada Allah. Kalau di Kampar namanya mandi balik mau, di daerah Kuala Kampar ada namanya mandi buang balik, mandi safar. Semua dalilnya ngambil dari mandi taubat. Boleh Pak Ustaz? Boleh. Yang tak boleh bercampur baur dengan non muhrim, buka aurat, masuk ke dalam danau sama-sama tak boleh. Lalu pulang dan digandeng suami orang, bukan suami sendiri, tak boleh. Nah itu saja ya Bapak Ibu, karena waktunya singkat. Pada mudah-mudahan ini bisa meyakinkan Bapak Ibu apa yang kita lakukan, amalan-amalan kita ini semuanya ada dalilnya. Ya, kemudian 1 menit nanti akan ada perbedaan 1 Ramadan. Pak Ustaz, kita ikut yang mana? Imam Syafi'i dia pakai Rukyatul Hilal. Rukyatul Hilalnya Imam Syafi'i bila di satu negara. Kalau Indonesia belum melihat hilal, belum puasa. Imam Maliki, Hanafi, Hambali, Mawashi, seluruh dunia global. Kalau Arab Saudi melihat hilal, kita puasa. Beda Pak Ustaz, beda. Kalau kita ikut Imam Syafi'i, maka itulah kemenang RI. Kalau kita ikut mazhabnya lain, tidak apa-apa, puasa duluan. Yang tak boleh itu puasanya ikut Muhammad apa? Ikut kemenang RI, lebaran ikut Muhammadiyah. Tak boleh, 29 saja. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dapat berkah dan manfaatnya dari pertemuan kita. Ridhoillahi wa syafaati Rasulillah. Ala kulli niyatin shalihah. Syaikhul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.